Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat tas motif kawung seperti ini. Sebelum kita mulai tutorialnya, saya jelaskan bahan yang saya pakai. Saya memakai benang poli kilap atau poli indo, ya. Kemudian saya memakai hakpen nomor 5. Ini sebenarnya benangnya bisa pakai hakpen nomor 4 atau 5. Saya memilih untuk memakai nomor 5. Kemudian kita butuh jarum, gunting, kemudian korek api ya teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian buat 14 rantai. Sudah 14 rantai. Kemudian di lubang kedua buat single crochet. Kemudian di lubang selanjutnya buat single crochet lagi. Jadi single crochetnya 2 kali ya. Kemudian di lubang selanjutnya buat half double crochet. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet. Jadi single crochet, half double crochet, kemudian double crochet ya. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan triple crochet sebanyak 5 kali ya. Caranya 2 kali lilitkan benang di hakpen, kemudian masukkan, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2 sebanyak 3 kali. Ini namanya triple crochet. Kita buat sebanyak 5 kali ya teman-teman. Jadi 5 lubang kita isi dengan triple crochet. Setelah mendapat 5 triple crochet, lubang selanjutnya kita isi dengan double crochet, menyamakan pola dengan sebelumnya. Kemudian half double crochet di lubang selanjutnya, kemudian single crochet. Nah, di lubang yang terakhir di paling ujung kita isi dengan 3 single crochet. Single crochet. Kemudian kita putar ya. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet. Nah, ini polanya kita samakan dengan pola yang sebelahnya ya. Setelah single crochet, half double crochet 1 kali. Kemudian double crochet. Kemudian 5 kali triple crochet. Sama seperti sisi yang satunya. Kita buat 5 kali triple crochet. Setelah itu
kita buat double crochet lagi, kemudian half double crochet, kemudian single crochet. Nah, di lubang yang terakhir kita buat 2 single crochet, karena yang satu kali tadi sudah waktu awal kita mulai, jadi tinggal sisanya 2 kali lagi, baru kemudian kita slip stitch. Rantai 1 kita potong benangnya, kita ganti warna. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Langkah pertama, kita buat tali simpul terlebih dulu ya. Buat tali simpul, kemudian masukkan di sini rantai 1, kemudian masih di lubang yang sama kita buat single crochet. Di lubang selanjutnya kita buat half double crochet. Lubang selanjutnya half double crochet lagi, jadi 2 kali half double crochetnya. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet lagi, jadi double crochetnya juga 2 kali. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat 2 triple crochet, jadi satu lubang isi 2 triple crochet. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double triple crochet, jadi kita lilitkan benangnya 3 ya, 3 lilitan, kemudian masukkan, keluarkan 2, keluarkan 2, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2, jadi 4 kali keluarkan 2, namanya double triple crochet. Kemudian selingi dengan 1 rantai, lakukan lagi double triple crochet di lubang yang sama, 3 kali lilitan, keluarkan 2 sampai 4 kali. Kemudian triple crochet di lubang selanjutnya, isi 2 triple crochet untuk satu lubang ya, jadi masih di lubang yang sama seperti ini. Di lubang selanjutnya double crochet 2 kali ya, jadi 2 kali double crochet. Di lubang selanjutnya half double crochet 2 kali juga, sama seperti sisi yang satunya. Kemudian single crochet. Nah, di bagian sini, di bagian ujung kita isi dengan 3 single crochet seperti ini. Kemudian single crochet lagi, kemudian kembali ke pola sisi satunya, yaitu half double crochet 2 kali, kemudian double crochet 2 kali, teman-teman bisa lihat sisi yang bawahnya ya. Kemudian triple crochet 2 kali di lubang yang sama, kemudian double triple crochet 2 kali di lubang yang sama, tetapi selingi dengan 1 rantai. Ini nanti untuk menjadi sudut. Double triple crochet lagi di lubang yang sama. Di lubang selanjutnya triple crochet 2 kali di lubang yang sama.
kemudian double crochet 1 lubang 1 sampai 2 kali, kemudian half double crochet 1 lubang 1 2 kali, kemudian single crochet. Nah, sisanya tinggal 1 lubang, kita isi 3 single crochet untuk menjadi bagian sudut. Kemudian slip stitch di lubang pertama. Oke teman-teman, seperti ini polanya cukup mudah. Kita hanya memerlukan 2 row untuk membuat persegi bentuk seperti ini. Ya. Dan untuk membuat granny seperti ini, jadi kita membutuhkan 4 bentuk. Nanti kita gabung menjadi 1. Ini saya sudah membuat 4. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana untuk menyatukannya ya. Sebelumnya kita susun dulu granny-nya seperti ini. Ya, kemudian kita akan menyambungkan di bagian belakang ya. Jadi saya akan memakai cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan single crochet tetapi di bagian belakang. Jadi nanti nggak kelihatan dari depan. Kita masukkan dulu hakpen di pojok ya, yang tadi kita buat 1 single crochet. Kemudian kita masukkan benang rantai 1 seperti ini. Kemudian saya hanya akan mengambil bagian benang yang paling luar ya. Ini benangnya gelap ya, mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Jadi saya mengambil benang yang paling luar saja. Ini salah satu di sini, kemudian di sini. Ya, kemudian kita buat single crochet. Jadi tidak keduanya kita masukkan, hanya di bagian paling luar saja. Seperti ini. Kita buat single crochet sampai ujung ya. Cara ini sangat gampang sekali ya. Saya memilih cara ini karena nanti kita akan banyak menyambungkan granny. Jadi ini yang paling gampang dan paling cepat menurut saya. Kalau teman-teman mempunyai alternatif lain untuk menyambung granny, silahkan. Jadi ini tidak harus dengan cara seperti ini, karena ada banyak sekali cara untuk menyambungkan granny ya. Ya. Kemudian di paling ujung, di paling pojok, saya akan menggabungkan keduanya. Jadi tidak hanya mengambil salah satu tali, tapi keduanya supaya lebih rapat, nanti tidak bolong. Kita lanjutkan, kita langsung saja ya teman-teman untuk menyambung granny yang satunya. Nah, untuk di awal dan di akhir saya selalu memasukkan keduanya. Jadi supaya lebih kuat dan tidak bolong nanti. Kemudian untuk selanjutnya hanya mengambil untuk di bagian luarnya saja, seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat ya. Kita langsung saja menyambungkan 4 granny supaya lebih cepat. Kalau teman-teman mau menyambungkan satu-satu juga tidak apa-apa. Ini saya pilih cara yang tercepat supaya dan lebih mudah. Jadi nanti pada saat menyambung dengan granny yang lain lebih cepat. Kita ambil luarnya saja.
Kemudian yang terakhir kita ambil dua-duanya seperti ini ya. Kemudian di sini seperti ini ya, ini supaya lebih kuat saja ya. Kemudian rantai 1 kita potong benangnya. Nah teman-teman, ini tampak dari depan seperti ini sambungannya. Kemudian ini tampak dari belakang. Ini nanti akan menjadi bagian dalam tas ya, jadi tidak masalah. Kemudian kita menyambung sisi yang satunya ya. Kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian kita masukkan di pas rantai 1. Pas buat rantai 1 yang double triple crochet tadi kan diselingi satu rantai. Nah itu untuk di bagian pojok ya. Kita masukkan keduanya seperti ini. Kemudian rantai 1 sama seperti tadi, kita ambil sisi bagian luarnya saja ya, seperti ini. Kemudian single crochet. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Ini maaf, benangnya gelap jadi tidak terlalu jelas ya, tapi semoga teman-teman paham. Ini saya memakai benang abu-abu tua. Seperti ini. Ini bagian tadi slip stitch ya, tidak apa-apa. Ini untuk di bagian sini, di perempatan ya. Kita langsung saja, kita buat rantai 1 untuk melewatinya, kemudian lanjut ke lubang selanjutnya. Ya, seperti ini teman-teman. Sangat mudah ya. Kita lanjutkan sampai di ujung. Seperti ini. Kemudian bagian paling sudut kita ambil dua-duanya. 2 helai maksudnya. Kemudian rantai 1 kita potong benangnya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kita membuat ini saya membuat untuk membuat tasnya kita membutuhkan 12 ya. Untuk warnanya itu selera teman-teman, mau pakai warna-warni atau satu warna itu sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Saya memakai 3 warna seperti ini. Dan untuk cara penyambungannya sama. Jadi ini saya buat kecil-kecil dulu, setelah itu buat 4 digabung, setelah itu baru kita buat membentuk tas. Untuk bagian penyambungan ini akan saya skip, teman-teman lanjutkan sendiri untuk penyambungannya. Caranya sama seperti tadi ya. Baik teman-teman, ini saya sudah menyambungkan ke 12 granny menjadi seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat alasnya ya. Tapi sebelum kita membuat alasnya, kita akan membuat single crochet dulu, memutar supaya nanti pada saat penyambungan ke alas itu lebih mudah ya. Jadi lubangnya lebih jelas. Kita akan membuat single crochet mengelilingi bagian bawah.
Ya, kita mulai dari sini. Single crochet biasa ya teman-teman, 1 lubang 1. Kita buat single crochet mengelilingi bagian bawah tas ini. Teman-teman lanjutkan membuat single crochet, saya akan skip untuk bagian ini. Kita lanjutkan membuat single crochet sampai memutar. Baik teman-teman, saya sudah selesai membuat single crochet. Ya. Untuk selanjutnya kita akan memberi penanda terlebih dulu untuk menentukan panjang dan lebar alas, ya. Jadi nanti penanda ini berfungsi untuk di bagian sudut-sudut ya, sudut-sudut alas. Nah, jumlah lubang antara depan dan belakang, kiri dan kanan harus sama ya. Depan harus sama dengan bagian belakang, kemudian kiri harus sama dengan bagian kanan ya. Kalau tidak, nanti pada saat menyambung lubangnya tidak akan pas ya. Jadi kita bisa menghitung dulu untuk lubangnya. Ini saya akan membuat alasnya itu selebar ini, bagian lebarnya, kemudian panjangnya itu selebar ini, jadi dua gerani besar ya. Untuk memastikannya kita bisa menghitung terlebih dulu. Punya saya ini untuk panjangnya sekitar 43 rantai ya. Kemudian saya pastikan di bagian belakang juga sama 43 rantai. Kemudian sisi kanan dan kiri juga pastikan sama ya. Setelah itu kita buat alasnya. Cara membuat alasnya menggunakan single crochet bolak-balik. Kita buat dulu rantai sebanyak, ini saya buat 43 rantai, menyamakan dengan lubang bagian panjang alasnya. Nah, kita ini sudah dapat 43 rantai, kita samakan seperti ini, sama ya. Kemudian di lubang kedua kita buat single crochet. Kemudian kita buat single crochet sepanjang rantai yang kita buat tadi. Apabila teman-teman sudah melihat tutorial saya yang membuat tas dengan kombinasi jean yang sudah tidak terpakai, di situ juga bentuk granny, saya menjelaskan cara membuat alasnya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Apabila teman-teman mau melihat tutorial saya yang lain membuat granny ya, satu row, masuk row yang kedua, rantai 1, kemudian di lubang kedua kita buat single crochet lagi. Jadi untuk buat alasnya seperti ini saja teman-teman, single crochet bolak-balik.
ya. Tentu saja nanti teman-teman hitung dulu untuk jumlah rantainya, samakan dengan yang teman-teman buat ya. Kadang mungkin bisa selisih 1 lubang 2 lubang dari yang saya buat ya, itu wajar, enggak apa-apa. Jadi tidak harus sama persis ya. Kita lanjutkan membuat alas sampai nanti selebar tasnya ya. Untuk di bagian lebarnya tadi kan kita juga sudah hitung. Nah, teman-teman samakan nanti untuk lebarnya, jumlah lubangnya itu harus sama dengan jumlah tusukannya itu harus sama dengan jumlah tusukan yang ada di gerani. Jadi pada saat menyambung pas, tidak ada lubang yang tersisa ataupun kurang. Ya. Untuk ini saya skip, teman-teman lanjutkan ya. Sampai ketemu di penyambungan alas. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai membuat alas. Jangan lupa membuat single crochet di keliling alas. Ya, jadi kita buat single crochet mengelilingi alas supaya nanti lebih rapi menyambungnya. Saya akan langsung menyambungnya. Kita menyambung dari bagian dalam ya. Kita paskan dulu alasnya ya, seperti ini ya. Nanti penanda itu menandakan bagian pojok alasnya. Kita sambung dari bagian dalam, kita balik dulu geraninya. Seperti ini. Jadi nanti sambungannya tidak kelihatan dari luar ya, sama seperti tadi menyambung gerani ya, seperti ini ya. Kita lepas dulu penandanya. Kita tarik seperti ini saja, kemudian rantai 1 ya. Kemudian kita ambil di bagian luarnya saja ya, jadi salah satu talinya saja, salah satu helai seperti ini. Ini sama persis waktu menyambung gerani ya teman-teman, seperti ini. Kita lanjutkan memutar ya. Pastikan penanda itu di sudut ya. Kalau pas lubangnya pasti pas di sudut. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menyambung bagian alas, jadinya seperti ini. Kita balik. Nah tampak dari luar sambungannya akan terlihat seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, terlihat rapi. Kemudian untuk di bagian atas kita akan membuat single crochet
Sama seperti tadi, bagian bawah kita akan membuat single crochet 2 putaran ya. Saya akan membuat single crochet 2 kali putaran seperti ini saja, buat memutar sampai 2 kali putaran tanpa slip stitch ya. Jadi teman-teman lanjutkan saja single crochet seperti obat nyamuk ya. Jadi nanti pada saat di ujung sini tidak usah di slip stitch, langsung saja memutar sampai 2 kali. Saya akan skip. Nah, ini saya sudah selesai membuat single crochet 2 kali putaran. Sekarang kita akan membuat talinya. Untuk talinya ini akan saya double ya teman-teman. Jadi nanti akan double, kemudian saya satukan dengan single crochet. Untuk membuat talinya, saya awali dengan membuat rantai 8, kemudian di lubang rantai kedua saya buat single crochet. Ini juga sama, caranya sangat gampang, membuat single crochet bolak-balik sepanjang tali yang diinginkan. Kemudian rantai 1 di lubang kedua, buat single crochet lagi. Kalau untuk tali ini selera masing-masing ya, teman-teman bisa membuat tali dengan 2 tali ya, tali cangklong atau dengan tali panjang. Nah, untuk yang punya saya ini, saya akan membuat tali tanpa ring dan saya akan menggabungkan 2 tali sekaligus nanti. Pertama, alasan saya supaya tidak karena ini saya memakai benang poli, jadi supaya talinya itu tebal dan tidak melar ya. Kemudian nanti di punggung itu terasa empuk. Jadi saya pernah membuat tali seperti ini, jadi di punggung itu terasa nyaman dipakai. Makanya saya double. Kalau teman-teman mungkin menggunakan benang nilon, mungkin tidak perlu didouble ya. Kita buat 2 helai. Saya akan membuat panjang ini sekitar 68. Jadi seperti ini teman-teman. Saya membuat 2 helai. Jangan lupa memberikan single crochet di sekeliling tali yang tadi kita buat ya. Jadi setelah SC bolak-balik single crochet mengelilingi tali. Ini sekitar 68 cm ya. Kemudian tali ini akan saya jahit ke tas, jadi berhimpit seperti ini ya, seperti ini. Jangan lupa di tengah-tengah ya, tengah-tengah bagian lebar seperti ini. Nah, teman-teman jahit. Saya menjahit memakai benang rajutnya, yaitu benang polinya ya. Jadi tidak pakai benang jahit baju, tapi pakai jarum tapestri, pakai benang bagian dari benang rajutnya. Kita tandai dulu. Jadi kira-kira seperti ini. Di sebelah sini juga nanti kita jahit seperti ini. Jadi di double. Untuk bagian menjahit ini akan saya skip ya teman-teman. Teman-teman jahit seperti ini nanti.
Baik teman-teman, ini saya sudah selesai menjahit kedua sisi. Kemudian saya akan membuat single crochet menggabungkan dua tali ini ya. Saya mulai dari sini, buat tali simpul terlebih dulu. Mulai dari sini. Kemudian langsung saja buat single crochet. Nah, yang untuk di bagian tali saya ambil di bagian dalamnya saja. Kalau tadi menyambung di bagian luar, kalau yang ini mengambil di bagian dalamnya saja ya. Seperti ini. Ambil di bagian salah satu helai di bagian dalam. Jadi tidak ambil di kedua-duanya, di helai yang terdekat ya, bagian dalam semua. Seperti ini. Dengan menggabungkan dua tali seperti ini, hasilnya nanti talinya akan sangat kuat. Ya, kembali lagi teman-teman, ini opsional ya untuk bentuk tali seperti ini. Silakan teman-teman berkreasi sendiri untuk talinya, bebas mau bentuk tali yang seperti apa. Kita sambungkan sampai di sini ya, dan kita akan membuat single crochet di badan tasnya juga. Nih, kita lanjut ke badan tasnya, langsung ke badan tas seperti ini. Jadi untuk badan tas kita juga buat single crochet menyatu dengan talinya ya, supaya lebih kuat. Seperti ini, single crochet sampai di single crochet pertama tadi kita buat ya. Sampai di sini. Kita nanti buat single crochet juga untuk sisi yang sebelahnya, yang bagian belakang. Sama caranya ya. Saya akan skip. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai menggabungkan tali dan saya sekalian tadi memasang innernya. Ya, jadi innernya bagian bawah ini saya lapis busa ati ya, jadi tebal di bagian bawahnya. Kemudian sampingnya di badan tasnya itu lapis busa angin, jadi tebal. Nah, ini lapis busa ati bagian alasnya jadi kelihatan tebal ya teman-teman. Busa atinya itu menyatu dengan inner, jadi tidak ditempel di rajutan ya. Semuanya menyatu di inner. Seperti ini. Ini talinya hasilnya empuk, tebal dan nyaman di pundak kalau dipakai. Baik teman-teman, demikian tutorial tas rajut dari saya. Semoga teman-teman menyukainya dan semoga tutorial ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan tutorial baru dari saya. Dan apabila teman-teman ada request tutorial apa untuk selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.